saat ini memanfaatkan lahan wakaf itu tidak harus dengan wakaf lagi gitu. Kita kan sering sekali masih terbawa pada situasi seperti itu. Kalau kita punya lahan wakaf, mau bangun investasi di atasnya, kita harus ngumpulin wakaf lagi. Zaman sekarang udah nggak seperti itu lagi ya. Fasilitasnya udah banyak ya, ada SCF Syariah, ada saham syariah dan macam-macam, itu bisa dipakai untuk membangun investasi di atas lahan wakaf kita. Jadi kalau kita masih mikir tanah wakaf kita, kalau bangun suatu investasi pakai dana wakaf lagi, itu baru cara berpikir kita di masa yang kemarin ya. Setelah 5 tahun yang lalu kita bolehlah masih berpikir seperti itu. Tapi hari ini cara berpikir kita sudah tidak seperti itu lagi. Kita perlu memanfaatkan sumber dana lain untuk memanfaatkan lahan-lahan wakaf kita yang idle itu, gitu ya. Tapi bukan dengan wakaf, tapi dengan instrumen investasi yang memang sekarang ini disediakan dan didukung di dalam instrumen keuangan komersial untuk dapat dikolaborasikan dalam memanfaatkan aset-aset wakaf. Ini adalah Pandex dengan wakaf saham dan wakaf sukuk. Rumah sakit wakaf kemudian didanai dengan dana security funding ya, dan kerjasama dengan Pandex dikumpulkan 2,59 miliar. Beberapa instrumen-instrumen wakaf produktif di sektor pasar modal, ada wakaf saham, reksadana wakaf, dan wakaf produktif berdasarkan reksadana penyertaan terbatas. Di asuransi ada wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Di IKNB, Institusi Keuangan Non-Bank, ada pendanaan investasi berbasis 2P syariah. Kemudian di modal pengelolaan Ventura Syariah. Dan di perumahan rakyat ada BP Tapera dengan wakaf salah satu sumber pendanaannya. Kemudian di Kementerian PUPR dengan pembangunan rusun di atas tanah wakaf dengan SPKBG seharusnya salah satu proyek di PUPR. Contoh yang kami sebutkan dengan menggunakan SCF ataupun dengan sukuk, itu sebenarnya bentuk-bentuk baru yang sekarang bisa diajak kerjasama untuk kemudian memanfaatkan misalnya tanah wakaf atau kebun wakaf yang memang kita belum punya biaya untuk menginvestasi di tanahnya itu. Itu menurut saya kolaborasi-kolaborasi yang kita bisa lakukan. Pada akhirnya, karena memang kadang-kadang sebagian orang itu kan investasi itu kan perlu dikawal, karena memang itu tidak boleh, misalnya tidak boleh rugi misalnya dalam ini ya, maka investasinya itu harus dibuat kemudian sistem penjaminan. Dan saat ini sebenarnya sistem penjaminannya itu kemudian sudah mulai bisa dikembangkan dari basis investasinya itu. Saya mengambil contoh saja, dan itu sudah berlaku di banyak investasi. Kalau orang membangun apartemen ya sekarang ini, dan itu dari dulu, bukan baru sekarang maksudnya. Dari dulu itu jaminannya tidak tanah, tapi bangunan apartemennya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita punya tanah dan kemudian akan membangun apartemen di atas tanah wakaf itu, sebenarnya jaminannya tidak perlu tanah wakaf, cukup bangunan apartemen itu sendiri sebagai jaminannya. Jadi itu sudah lumrah dan berlaku dalam sistem investasi risk building investment yang selama ini sudah ada juga sebenarnya gitu. Dan tentu pada akhirnya kita juga harus punya hubungan dengan tim crowdfunding yang akan menyediakan dana, ya perusahaan-perusahaan penyedia dana dari crowdfunding itu kita juga bisa ajak kerjasama. Dan pada akhirnya memang kita harus punya proposal yang cukup baik daripada rencana investasi atau usaha di perkebunan yang kita mau lakukan. Undang-undang P2SK ini membuka celah kepada kita untuk dimungkinkannya bank syariah itu sebagai nazir. Walaupun memang pada awalnya itu terkunci kita dengan undang-undang perwakapan kita ya di pasal 10 ayat 3C yang mengunci tidak dimungkinkan ya bank syariah itu menjadi nazir. Ya alhamdulillah ya, saya harus mengatakan ambil sisi positif ketika mohon maaf nanti bank syariah itu menjadi sebuah nazir. Trustable kita pasti akan meningkat, kemampuan pengelolaan kita pasti akan meningkat. Yang saya harapkan ada yang namanya trickle down effect ketika itu terjadi nantinya. Kemudian yang berikutnya, inovasi produk wakaf ini terus dijalankan. Ya, terakhir saya dengan BI, nah saya katakan ini kalau anggota bursa juga harus ngerti wakaf kalau mau mengembangkan wakaf saham. Nah, kemudian yang sebaliknya nazir harus ngerti juga tentang wakaf saham. Nah, disitulah yang terjadi umpan balik di antara sesamanya. Ini terus dikembangkan, ya tadi udah sampaikan security crowdfunding juga menjadi sebuah pilihan. Saya harus katakan ada berapa komponen institusi yang ada di OJK. Ada 3 kelompok besar, maka industri wakaf produknya bisa masuk ke dalam 3 komponen yang ada tadi. Dan itu sudah kita lakukan secara esensial. Sehingga sekali lagi kita merubah mindset bahwasanya wakaf ya walaupun dia kategorinya adalah Islamic social finance seperti yang disampaikan tadi bisa dipadukan dengan Islamic commercial finance produknya. Ini yang terus kita lakukan. Istilahnya ini teman saya Pak Arif mengatakan dengan istilah wakaf prestasi. Nah ini yang kemudian sama-sama ya KNEKS, BI, ya, OJK, terus kita kembangkan model-model untuk produk-produk wakaf. Dalam bahasa sederhana saya katakan kita buat keren lah wakaf itu istilahnya. Ya, jadi ini frame yang kita bangun.